Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan menyampaikan ruang lingkup diskusi kelompok kita kaitannya dengan diskusi terkait konstitusi. Jadi materi ini sebenarnya sudah dibahas konsep-konsepnya di saat kuliah interaktif. Di sini tentu kita belajar tentang konstitusi, hukum dasar atau hukum tertinggi di dalam sebuah negara. Nah, setiap mahasiswa saya pikir sudah punya pengalaman diskusi materi sebelumnya. Anda harus menjelaskan konsepnya, lalu melihat realitanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda diharapkan bisa menemukan masalah, lalu kemudian solusinya apa. Kelompok 1 sampai kelompok 7 ya, buat makalah kelompok, buat PPT, buat video presentasi dan teknisnya seperti apa, Anda sudah tentu memahami. Kalau belum, buka kembali video petunjuk teknis tentang diskusi kelompok, karena ada forum untuk intisari makalah dan ada forum untuk internal group menjawab pertanyaan di situ. Nah, kemarin kita bahas ya tentang konstitusi, bahwa karakter sebuah norma itu kan karakter dinamis sekaligus punya karakter statis. Artinya apa? Bahwa ya aturan perundang-undangan itu kan berjenjang menurut sebuah hierarki, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Nah, aturan yang lebih tinggi tentu mendasari aturan yang lebih rendah dan memerintahkan kepada organ di bawahnya untuk membuat aturan yang lebih rinci, yang lebih khusus. Nah, di sini Anda pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal konstitusi kita, cari undang-undang pelaksanaannya. Apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di undang-undang dasar kita, ataukah isinya memang bertentangan? Nah, baik. Di kelompok 1 kita bicara tentang undang-undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini merupakan anak kandung reformasi ya, karena lembaga ini lahir di masa reformasi. Ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi KPK itu sebenarnya bukan hanya tindakan penindakan, tapi juga ada tindakan pencegahan ya. Nah, ada undang-undang yang keluar kemarin, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang merubah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, ini kemarin juga melahirkan kontroversi sebenarnya, karena ada penolakan. Ada pihak yang mengatakan ini melemahkan KPK, sehingga dia tidak punya kemampuan lagi untuk memberantas korupsi. Di pihak lain ada yang mengatakan tidak, ini bagian dari ketertiban hukum, bahwa tidak boleh ada lembaga yang super power. Semua harus berada pada konteks check and balance, semua harus ada pada konteks balance of power. Nah, dari segi kelembagaan, Pak Menteri mengatakan bahwa KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Itu di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Jadi KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen, bebas dari kekuasaan manapun. Ya, itu seperti definisi kekuasaan yudikatif ya, kekuasaan kehakiman maksudnya. Penegasan status kelembagaan KPK dan undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan visi misi dibentuknya KPK berdasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002. Nah, Pak Menteri mengatakan bahwa penataan ini bertujuan agar kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan menjadi jelas sebagai bagian dari kekuasaan pelaksana pemerintahan. Ya, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017. Ketentuan ini mengubah pasal 3 Undang-Undang KPK versi lama yang berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ya. Jadi bahwa ada penegasan bahwa status
kelembagaan KPK dalam undang-undang ini memberikan kepastian hukum ya, di mana menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Nah, silakan nanti dikaji kalau ada mau mengkaji bagian itu. Nah, kemudian di bagian kedua tentang penghentian penyelidikan dan penuntutan. Nah, ini bagian yang urgent juga kan, itu disoroti. Nanti silakan Anda lihat bagian-bagian itu ya. Menurut Pak Menteri bahwa pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi. Jadi penghentian bisa dilakukan apabila proses penyidikan dan penuntutan tidak sesuai atau tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Ya, ini kan dulu tidak ada ya. Jadi keputusan penghentian itu harus diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 1 minggu sejak surat perintah atau SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan diterbitkan. Nah, ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik kepada pelaku pidana maupun terhadap kinerja KPK itu sendiri. Jadi merubah pasal 40 Undang-Undang KPK versi lama yang berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah SP3. Itu bahaya memang ya. Karena kalau ternyata ini disalahgunakan, maka orang bisa terkatung-katung, orang bisa sampai mati menjadi tersangka, lalu kemudian tidak diproses lebih lanjut. Kalau kemudian tidak cukup bukti, mau lanjut tidak cukup bukti, tidak mau berhenti juga tidak ada kewenangan menghentikan. Nah, itu memang persoalan juga. Nanti dicek lah di situ ya kalau mau buat makalah. Kemudian terkait dengan penyadapan. Nah, ini juga. Di revisi Undang-Undang 30 2002 mengatur penyadapan bisa dilaksanakan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Nah, ini juga jadi kontroversi ya. Bahwa harus ada izin dari Dewan Pengawas dulu sebelum ada penyadapan. Kalau yang kontra dengan ini mengatakan ya kalau diizin berarti tidak akan berhasil penyadapan karena bisa saja bocor misalnya ya. Itu yang apa namanya yang menjadi koreksi bagi mereka yang kontra dengan perubahan ini. Kemudian kaitannya dengan pegawai. Jadi pegawai KPK itu berstatus ASN. Itu kan dulu tidak. Jadi ketentuan mengenai syarat tata kerja pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK. Jadi dulu itu pegawainya juga tidak jelas statusnya. Kalau ini harus berstatus ASN. Ada yang mengatakan kalau dia berstatus ASN maka kemudian itu bisa apa namanya bisa tidak independen jadinya. Tapi kan ini atas nama negara. PNS itu kan abdi negara, bukan abdi kelompok ya. Dan nanti silakanlah di. Kemudian selanjutnya ini yang baru-baru yang menuai protes juga tapi akhirnya juga sudah ditetapkan ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada dulu nomor 13 tahun 2003. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya, jadi ini tidak bisa ditampilkan di sini bagian-bagiannya karena kita belum mendapatkan secara final ya, secara detail undang-undangnya. Mudah-mudahan kelompok 2 ini bisa melihat hasil final dari keputusan DPR ya. Nah, cuma saya mau menyampaikan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Nah, di sini kan jelas ya bahwa ada waktu istirahat. Jadi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 atau ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja buruh yang telah bekerja selama 6 tahun dan seterusnya. Bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru? Adakah yang seperti ini? Itu silakan nanti dibandingkan. Kemudian upah. Jadi kalau tidak ada pengaturan terkait upah berdasarkan satuan hasil dan waktu. Jadi upah berdasarkan satuan hasil dan waktu. Kemudian upah minimum provinsi, kabupaten dan kota. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 mengatakan bahwa ada upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan ada upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi dan atau kabupaten kota. Nah, ini juga jadi perdebatan ya, karena biasanya kan tidak boleh upah provinsi itu kan diambil dari ada hitungan dengan upah kabupaten kota sehingga tidak ada yang lebih rendah begitu. Nah, apakah Undang-Undang Cipta Kerja mengatur seperti apa ya, silakan dicek. Kemudian ada uang pengganti hak. Nah, di sini ada cuti tahunan
yang belum diambil dan belum gugur ya. Uang pengganti yang hak yang seharusnya diterima sebagai maksud ayat 1 meliputi ini. Biaya ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima bekerja. Ada beberapa itu. Kaitannya dengan uang pengganti. Kaitannya dengan jaminan sosial. Ya, jadi dalam barang siapa melanggar ketentuan ini, jadi kalau tidak ada uang jaminan sosial maka ada sanksi. Apakah masih ada seperti itu di Undang-Undang Cipta Kerja? Silakan dilihat dengan baik. Kemudian alasan pemutusan hubungan kerja. Nah, di Undang-Undang 13 ini ada alasan pemutusannya. Jadi penyebabnya PHK itu adalah perusahaan bangkrut, rugi, berubah status, melanggar perjanjian kerja, melakukan kesalahan, mangkir, mundurkan diri. Seperti apa PHK di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Kemudian lama lembur, kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu, kemudian penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini. Jadi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian untuk kelompok 3 kita bicara tentang Undang-Undang Penanggulangan COVID-19. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi. Nah, ada yang mengatakan ini ada pasal ya, pasal 20. Pembuat kebijakan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Nah, ini yang banyak orang kontra ya. Walaupun tentu kalau ada kondisi pandemi, kondisi mayor ya, ada bencana dan seterusnya itu perlu tindakan cepat. Perlu ada kebijakan yang dibuat oleh pemegang kewenangan. Tapi kalau mereka ragu, takut dan seterusnya, aturan tidak ada atau kemudian khawatir dengan masalah hukum, tidak melakukan itu bisa berbahaya penanganannya, bisa tidak cepat. Makanya undang-undang ini memfasilitasi bahwa pembuat kebijakan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Tapi orang yang kontra dengan aturan ini mengatakan, wah kalau begitu bisa terjadi penyelewengan karena toh tidak ada sanksinya. Nah, itu ya. Kemudian kaitannya dengan rancangan undang-undang pidana. Nah, ini kan belum ya. Jadi ini kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini ada juga yang kontra di sini. Ini belum ditetapkan, masih rancangan, tapi silakan dilihat kaitannya dengan pembentukan aturan perundang-undangan ya. Ada banyak ini, pasal tentang korupsi, pasal penghinaan presiden, pasal makar, penghinaan bendera, tentang alat kontrasepsi, aborsi, soal gelandangan ya, pasal pencabulan, pidana narkoba, penghinaan peradilan, pelanggaran HAM berat. Nah, itu adalah bagian-bagian yang mendapat sorotan. Silakan nanti kelompok yang bertugas itu melihat di bagian-bagian mana, lalu di mana kontroversinya, ya, di mana hal yang dianggap tidak sesuai. Nah, ini juga heboh dan ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang mana bermasalah di situ. Ada yang mengatakan ini bagus untuk menegaskan ideologi Pancasila, ada yang mengatakan justru itu mengaburkan ideologi dan bisa membahayakan ideologi Pancasila. Nah, ini kan sesuatu yang ada pro kontra di dalamnya ya. Nah, dia mengatakan di sini itu bisa bisa membahayakan ideologi Pancasila kita. Walaupun akhirnya kemudian ada undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dirubah gitu ya, menjadi RUU Badan Pengembangan Pengkajian Ideologi Pancasila ya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Oke, jadi kalau kita bicara aturan perundang-undangan ini kan sesuatu yang hierarkis ya, tidak boleh bertentangan satu sama lain. Nah, di sini kelompok 6, nah itu cari tahu aturan perundang-undangan apa yang berkaitan bidang ilmu Anda. Nah, itu ya. Jadi apa isi aturannya, jelaskan hubungannya dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Kemudian untuk kelompok 7, nah ini, adakan uji konstitusi. Kalau ada aturan
undang-undang bertentangan undang-undang dasar, maka diadakan constitutional review. Kalau ada aturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka diadakan judicial review. Nah, itu nanti Anda cek, Anda lihat. Apakah kemudian itu sudah dirubah, atau kalau kemudian ada yang tidak dirubah, bagaimana kalau tidak dirubah? Apa efeknya kalau tidak dirubah itu? Karena harusnya kan dia dirubah kalau memang bertentangan, karena untuk menjaga marwah konstitusi. Kira-kira itu gambaran dari saya untuk 7 kelompok untuk materi konstitusi ya. Nah, ini yang seharusnya pekan apa ini? Pekan ke-11 ya. Tapi ini kan ada perubahan jadwal. Silakan Anda lihat revisi jadwal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.